Pertanda baik. 2 bulan berlalu, segalanya terasa begitu cepat. Apalagi mengingat Luke akan menikah dengan Medina. Itu sungguh sulit untuk dipercaya. Pernikahan Luke tinggal beberapa hari lagi, dan Sebastian berencana datang ke sana kembali bersama sang istri, sambil melakukan bulan madu untuk yang kedua kalinya. Ketika sedang melihat-lihat berkas terdengar dering telepon, itu panggilan internasional dari Luke membuat kening Sebastian mengerut. Dia mengangkat telepon itu. Halo? Tenang saja, aku akan datang ke sana dan tidak mengacaukan apapun. Kau mau apa, ha? Kapal pesiar untuk bulan madu? Tidak, jangan datang ke sini. Apa? Tanya Sebastian yang ikut kaget. Luke, apa kau mabuk? Tidak, jangan datang ke pernikahanku. Aku tidak akan mengacaukannya, tenang saja. Aku akan datang dan melihatmu menikahi penyihir itu. Aku bilang jangan datang bodoh, karena aku juga tidak akan datang. Hah? Tanya Sebastian tidak paham. Apa maksudmu? Aku akan menghancurkan pernikahanku sendiri. Kau tahu kakekku yang menginginkan ini. Sebastian tertawa. Akhirnya kau sadar kalau dia itu adalah penyihir. Ya, dan di sisi lain aku ingin menjaga anakku. Sebastian yang tertawa itu terhenti seketika. Anak, apa maksudmu? Ingat Rara, pembantu Medina? Aku tidak sengaja melakukan hal itu dan dia hamil. Dia mengandung anakku. Apa kau bercanda? Lihat pesan yang aku kirim. Seketika Sebastian membuka pesan yang dikirim Luke. Di sana ada bayi dalam inkubator yang sangat lucu dan mirip sekali dengan Luke. Kau bercanda bukan? Rara mengalami koma dan kakekku tidak menerimanya. Jadi aku menyembunyikannya di desa. Jangan beritahu siapapun, tapi katakan pada David supaya tidak datang ke pernikahanku, oke? What? Tanya Sebastian yang masih kaget. Saat telepon tertutup, Sebastian kembali memandang foto bayi yang dikirim Luke. Betapa miripnya bayi itu dengan Luke. Dia terlihat sangat tampan. Sebagai tambahan, Luke mengirim pesan susulan yang isinya adalah, Luke, namanya adalah Lukas. Dia tampan bukan? Dia akan jadi penerusku. Sebastian menggeleng tidak percaya bagaimana bisa bocah itu mendahuluiku. Seperti biasa, Nana menelpon dengan ayahnya, di mana dia memberi kabar kalau dirinya akan datang ke sana akhir pekan nanti. Untuk masalah Lia, dia mendekam di penjara. Dia mendapatkan hukuman sebagai percobaan pembunuhan. Dan Rina tidak mempermasalahkannya, apalagi Nana memberikan rasa kasihan dengan meminta pengacara untuk tidak menuntutnya terlalu berat. Setelah selesai menelpon, Nana turun ke lantai bawah. Epe, ayo kita pergi. Baik, Nyonya. Hari ini Nana meminta Epe mengantarnya menuju ke toko buku untuk membeli beberapa buku bacaan baru. Namun saat akan melangkah keluar, Nana mencium aroma enak. Apa yang sedang pelayan masak, Epe? Kacang bawang sesuai yang Anda inginkan, Nyonya. Aku ingin memakannya sebentar, ucap Nana melangkah menuju dapur. Tolong berikan yang sudah dingin padaku. Silakan, Nyonya. Nana menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Epe yang melihat Nana memakan itu berlebihan mulai khawatir. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Kacang ini terasa sangat enak, Epe, kau mau? Tidak, terima kasih. Sampai Nana tidak sengaja memakan kacang yang gosong, dia terdiam seketika. Ada apa, Nyonya? Nana tidak tahan, dia merasa mual, membuatnya berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semuanya di sana. Rasanya sangat pahit hingga membuat Nana mual. Epe segera menyusulnya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Nana terus muntah tanpa mengeluarkan apapun, yang mana membuat Epe curiga, apalagi dengan gerak-gerik Nana akhir-akhir ini. Nyonya, Anda harus pergi ke dokter kandungan. Tidak sesuai dugaan. Nana memegang perutnya saat dia keluar dari ruang dokter, membuat Epe yang mengantarnya segera berdiri. Dia sendiri penasaran dengan hasilnya. Bagaimana, Nyonya? Nana masih terdiam, yang mana membuat Epe mengguncang tubuh majikannya sendiri. Nyonya? Nana masih diam dengan tatapan kosongnya. Dia bahkan tidak menatap Epe. Yang mana membuat Epe salah mengira dan berpikir kalau Nana tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi Epe merasa bersalah telah merekomendasikan majikannya untuk pergi ke dokter kandungan. Maafkan saya, Nyonya. Nana masih diam. Semua akan indah pada waktunya, saya selalu berdoa agar ini yang aku harapkan, ucap Nana pada akhirnya. Iya? Tanya Epe yang tidak paham. Epe? Nana menatap mata Epe pada akhirnya dan terlihat kalau matanya berbinar di sana. Aku hamil? Astaga, Nyonya, selamat untuk Anda. Tuhan menyertai Anda, semoga Anda selalu dalam lindungannya. Keduanya otomatis saling berpelukan satu sama lain.
Dan saat Nana mulai meloncat-loncat, Epe segera melepaskan pelukannya. "Nyonya, Anda harus hati-hati." "Ah iya, kandunganku," ucap Nana dengan senyuman indahnya. "Apa Anda sudah memberitahu Tuan?" Nana menggeleng. "Aku ingin memberikannya kejutan. Bagaimana?" "Itu akan baik. Ayo pergi ke mall, kita buat kado untuknya." "Baik, Nyonya." Ingin menjaga majikannya, Epe bahkan kini berjalan lebih dekat. Karena Nana tidak suka sentuhan dan berdekatan dengan orang lain, jadi Epe berjalan di belakangnya. "Epe, berjalanlah bersamaku. Saya mengawasi Anda dari sini, Nyonya." Kalimat itu membuat Nana tertawa. "Kau ini?" Nana juga tidak bisa memungkiri rasa bahagianya. Akhirnya setelah sekian lama penantian, dirinya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. "Hadiah apa ya?" tanya Nana saat mereka berada di dalam mobil. "Untuk disandingkan dengan foto USG, setangkai bunga akan sangat bagus, Nyonya." "Aku ingin menjahilinya, Epe. Bagaimana kalau kita beli kotak besar dan isi dengan kertas dengan foto USG terkubur di dalamnya? Itu akan sangat bagus, Nyonya." Nana tersenyum dan memeluk perutnya. "Ayo kita kejutkan ayahmu." Sebastian pulang pada sore hari seperti biasa. Tidak mendapati sang istri berada di lantai 1, Sebastian langsung melangkah menuju ke kamarnya. Tapi di sana juga tidak didapati istrinya. "Sayang," panggil Sebastian. Tidak ada jawaban membuat Sebastian buru-buru mencari keberadaan istrinya tanpa mengganti pakaian ataupun mandi. "Sayang," panggilnya di penjuru lantai 2. Karena tidak didapati, Sebastian kembali turun ke lantai utama. Dia bertanya kepada Epe. "Epe, di mana istriku?" "Nyonya sedang berada di kebun belakang." "Dia tahu aku pulang?" "Perlu saya panggilkan, Tuan?" "Ya, panggilkan dia. Aku akan mandi dulu," ucap Sebastian kembali naik ke lantai 2. Sebastian mandi karena merasa sangat gerah. Dia berharap istrinya datang dan ikut mandi bersamanya. Namun sampai dirinya selesai mandi pun, Nana tidak datang. Sampai Sebastian keluar dan menuju walk-in closet untuk mengambil pakaiannya. Dia mengerutkan keningnya melihat ada kotak hadiah di sana. "Apa itu untukku?" tanya Sebastian. Dia berpakaian dulu sebelum akhirnya duduk manis di sofa dan membukanya. Ternyata isinya adalah potongan kertas. Sebastian tidak berniat mengacak-acaknya, mungkin sampah bekas Nana, ucapnya membawanya dan memasukkannya ke tempat sampah. Sebastian keluar dari kamar menuju kebun belakang untuk menemui Nana. "Halo sayang." "Hai," balas Nana dengan senyuman. "Mas melihatnya?" "Melihat apa?" "Hadiah apa?" "Kotak hadiah dariku, yang isinya sampah." "Apa Mas pikir itu sampah? Ya, aku membuangnya." Mata Nana melotot. "Astaga, ini tidak seru," ucapnya menahan kesal dan melewati Sebastian. "Kenapa sayang? Apa salahku?"